Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Shalom semuanya. Kami sungguh bersuka cita kita kembali bersekutu dalam program Mujizat Zaman Now. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini menyertai langkah dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran, kita mau meninggikan, kita mau memuji dan menyembah nama Dia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, memberkati setiap langkah kami Tuhan, sehingga di malam hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir ke dalam setiap kami, dalam setiap kami yang menonton ataupun kami yang hadir dalam mujizat zaman now ini Tuhan, kami dipenuhi dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Beserta kami malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita, kita menyembah Dia. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku puji nama-Mu, ya Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom, shalom. Ya, sekali lagi terima kasih jemaat GJKI ya, Mount Hermon Church, pastor dan seluruh pengembalaan untuk kepercayaannya saya diundang di sini. Dan begitu juga ada dengan jemaat yang ada di online, YouTube dan di rumah. Mungkin hari ini sedang juga bersama-sama mengikuti acara ini. Saya sangat diberkati dengan itu Pastor Anto tuh. Biasanya dia nge-rock and roll di sini ya. Gitar saktinya nggak dibawa ya. Romai lama lewat ya. Lagunya saya sangat diberkati. Sekali lagi terima kasih. Nama saya Rico Seta Mavela. Mungkin sudah pada tahu, tapi kalau yang belum tahu saya seorang pilot. Tapi saya juga dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan satu gereja juga. Di bawah tapi sinodenya nggak pakai G, kita JKI aja. Jemaat Kristen Indonesia, pastor pasti tahu ya. Ada di Semarang lah itu. By the way, saya di sini dengan ibu saya, dengan tim pelayanan, ada di sini. Sekali lagi selamat Natal, selamat tahun baru, tidak hanya tahun baru tetapi wonderful, glorious 2026. Artinya tidak hanya bicara tentang berkat, tetapi bicara tentang kemuliaan, bicara tentang victory, bicara tentang plan of God yang telah diletakkan di 2026. Jangan bingung dengan dunia yang semakin mengecewakan, betul? Iya, memang dunia ada diciptakan memang bukan untuk kita sebetulnya. Tetapi kita punya misi luar biasa di dunia ini, betul? Penumpang ekonomi di belakang, amin? Boleh lah maju ke depan. Jangan di belakang Pak, turbulensinya gede di belakang. Di depan first class, tengah dikit business class gitu kalau ya, ke depan lah kita ya biar anget juga ya. Maju tak gentar. Jadi 2026 jangan dilihat berapa besar perkara yang akan terjadi, tetapi lihatlah Tuhan yang besar yang berjalan bersama kita. Betul? Masalah itu pasti ada, perkara bencana itu pasti ada, be ready or not. Saya selalu ditanya, Cap, itu kalau kita kena bencana Tuhan sayang gak sama kita? Pertanyaannya kira-kira jawabannya apa? Sayang tetap ya. Jadi dalam keadaan apapun sakit, penyakit, atau Anda mengalami suatu masalah, itu bukan berarti Tuhan melepaskan cintanya sama dirimu. Dia hanya memproses gimana akhir hidupmu selesai, udah gitu aja. Jadi saya selalu bilang, mati dengan cara apapun tidak menjadi masalah. Tetapi mati di dalam siapa, ini yang luar biasa. Ya, karena tidak ada mati di tempat lain yang memberikan jaminan keselamatan daripada Kristus Yesus. Amin. Jemaat nggak ada yang amin? Apa mau saya ganti? Alhamdulillah. Ya, by the way kita nyinggung sedikit Natal. Masih ada pohon Natal kebetulan ya. Bukan suatu kebetulan lah. Bapak Ibu tahu Natal itu apa yang paling utama? Nggak apa-apa, jawab aja, bebas. Ya, jawab aja. Natal itu apa yang paling utama?
Iya Bu? Oh Ibu pilihnya pohon. Natal. Iya oke, kelahiran Yesus. Apalagi yang utama daripada proses Natal? Kue nastar. Wah Ibu nih pedagang kue nih. Apalagi? Apa yang kau terima dari Natal ini 2000 tahun yang lalu? Kasih. Selamat apa lagi Bu? Sukacita. Loh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Itu buah roh ya. Oh iya. Apa yang kau terima? Pengharapan baru. Apalagi? Iya. Apa Bu? Oh hidup yang baru, udah sama pengharapan hidup yang baru. Bukan suami baru, istri baru kan? Jangan sampai ya. Oke, Natal sebetulnya bicara yang paling sulit untuk Anda dan saya sadari adalah bukan tentang keselamatan, pengampunan dosa. Yesus mati buat semua orang apa tidak? Ya, seluruh dunia, katakan sama-sama, seluruh dunia telah diampuni dosanya dan kejahatannya. Tetapi bukan itu hanya proses. Di mana Anda dan saya orang yang dipanggil oleh Tuhan, betul apa tidak? Yang dipanggil dan dipilih, amin apa tidak? Amin, yes. Tetapi ada satu proses yang kita suka lupa. Kita hanya berkutat atau muter aja. Berkutat lah ya di sekitar keselamatan dosa. Tetapi ada yang jauh lebih mulia, yaitu apa? Mengembalikan gambarmu. Kita diciptakan harusnya sesuai dengan apa? Di mana ayatnya? Minimal Kejadian 1 ayat 26. Gambaran ini telah hilang daripadamu. Prosesnya pengampunan dosa, ya keselamatan. Tetapi proses ini dijalani, tetapi kita tidak mengambil namanya gambaran itu. Orang di luar sana telah menerima pengampunan tetapi tidak mengambil proses keselamatan. Diampuni bukan berarti selamat. Jangan sampai anak Tuhan sampai di proses ini aja. Cuma menerima keselamatan atau by means of pengampunan dosa, tetapi keselamatannya nggak diterima. Keselamatan itu bagaimana prosesnya? Hanya satu, gambaran daripada dia kembali kepadamu. Kalau di dalam kita tidak ada gambaran daripada Kristus, Yeshua HaMasiah, maka kita bisa dinyatakan sama dengan dunia yang lain. Hanya menerima pengampunan tetapi keselamatan bilang kanan kiri. Jauh. Colek kanan kiri. Jauh. Ya, kita tidak boleh namanya punya iman buta. Hanya percaya tetapi tanpa upaya. Tanpa tindakan. Iman tanpa perbuatan mati. Di mana ayatnya? Yakobus 2 coba kita buka. Ya, Yakobus 2 ayat 17 ayat 20 juga ada. Boleh dibaca? Kita akan buka firman agak banyak hari ini. Kita punya waktu berapa jam? Biasanya kalau terbang 12 jam, 16 jam. Kalau berapa? 45 menit ya Pastor. Wah ngepot ya. Baru naik. Makanan belum disidangkan udah turun lagi ya kan. Dalam dunia penerbangan saya terbang paling pendek itu. Full passengers waktu itu dari Qatar ke Bahrain, Doha Bahrain, cuman 18 menit. Jadi take off 7.000 kaki, mereka ngepot-ngepot melayani, terus turun lagi. Sampai kita pelan-pelanin, itu pelan-pelanin aja 17-18 menit. Aduh, luar biasa ya. Yakobus ayat 17-nya kita baca. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Ayat yang paling akhirnya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi gini, Bapak tahu nggak iman itu sebetulnya apa? Atau paling tepatnya saya bilang iman itu siapa? Iman itu Yesus. He is the true faith of our life. Justru gambaran iman itu bukan pengetahuan saja. Iman itu bukan tentang seberapa banyak Anda tahu firman Tuhan, tidak. Of course iman akan dibentuk. Oleh karena apa? Gambaran daripada Kristus itulah iman sejati
yang dibentuk oleh kebenaran firman sehingga Anda melalui proses akan menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Ini pesan Natal. Ini yang kita lupakan dalam gereja-gereja, terfokus kepada acara, kepada kegiatan, ritual. Kembali lagi. Sebetulnya kita sadar nggak bahwa kalau Anda dan saya tidak memiliki gambaran Kristus, maka iman ini mati. Karena tidak mungkin gambaran itu ada tetapi perbuatannya tidak nyata. Amin apa tidak? Iya, ya. Iman bicara tentang Kristus yang hidup di dalamku, yang mentransformasi hidup kita. Itu namanya iman yang sesungguhnya. Ada di mana ayatnya kalau kita baca Galatia 3 ayat 23, 24, 25. Supaya Bapak dapat gambaran. Dalam perjanjian lama iman belum ada. Perbuatannya sudah ada. Contohnya Abraham, Elia, Musa, Sadrah, Mesah, Abednego. Perbuatannya, tetapi pernyataan tentang iman yang sesungguhnya baru ada di eranya Yesus. He is the true faith, gambaran pada suatu iman yang diharap-harapkan oleh semua makhluk. Dan akhirnya jatuh kepada saat Kristus ada. Ya, kita baca ayat 24-nya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Ini adalah goalnya. Iman adalah Kristus. Supaya Anda dan saya dibenarkan oleh Kristus. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun atau hukum Taurat. 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim atau Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Yesus sudah datang, iman sudah ada bentuknya. Amin? Iya dong. Paham sampai di sini ya teman-teman? Iman adalah Kristus itu sendiri. Tetapi bagaimana Anda membentuk gambaran Kristus dalam dirimu, ini penting. Ya, satu, Anda hanya dibentuk oleh kebenaran firman and nothing else. Tidak ada. Ya, saya nggak melarang orang baca buku rohani, enggak. Tapi jangan sampai si penulis membentuk iman Anda. Ya, karena itu point of view. Saya khotbah di sini, Bapak Ibu harus uji apakah saya sesuai dengan firman apa tidak. Kalau saya dibiarkan khotbahin Bapak 1, 2, 10, 100 kali, imanmu dibentuk oleh khotbah saya, bukan oleh firman. Hati-hati between perkataan manusia dan kebenaran firman. Karena yang punya kuasa untuk mengubah diri seseorang, bahkan menyatakan iman di dalam diri seseorang hanya faith, hanya Kristus, hanya firman yang hidup. Amin. Ya, makanya anak Tuhan apa? Bacalah firman sebagai nafas hidup. Ya, itu menjadi dasar untuk Anda hidup dan orang bisa melihat Kristus yang ada padaku. Amin. Pokoknya saya akan tanya amin. Aminnya lebih banyak daripada khotbahnya. Ya. Ya. Metamorfosis. Apa itu? Pernah ingat pelajaran biologi? Ya. Apa itu metamorfosis? Perubahan apa? Perubahan ya, esensi namanya. Perubahan esensi dari yang tadinya telur, kemudian menjadi larva, dari larva menjadi kepompong, kepompong menjadi imago. Imago bentuknya, terserah mau kupu-kupu, mau belalang, mau kecoa, ya kan? Nah, jangan sampai kita mengalami metamorfosis yang salah. Saya selalu bilang, saya lebih metamorfonya saya pakai, saya nggak ganti metamorfosis, tapi saya ganti metamorphokris. Perubahan dari yang tidak berarti, dimurnikan, ya, bersama Roh Kudus, dididik oleh kebenaran firman, ditabur oleh kebenaran firman itu, kemudian diubahkan secara esensi, karakter, ya, sifat, kebiasaan, ya, kemudian apa? Integritas daripada Tuhan, segala atribut disematkan di dalam diri kita. Sehingga kita berubah menjadi manusia Kristus, metamorphosrep Christ. Ya. Banyak orang udah bagus-bagus dari awalnya, dari telur, larva, kepompong. Hasilnya bukan Kristus, dinosaurus.
Ya, pulang gereja dengar firman, amin, amin, haleluya. Sampai rumah ngamuk-ngamuk lagi, ya kan. Nggak laki, nggak suami, nggak istri, ya kan. Terus apa yang berubah? Gitu. Ya pulang dari gereja, wah haleluya di sini ya. Sampai rumah, halelupa katanya dia bilang gitu. Ya. So many, this is reality. Ini fakta yang sebetulnya tidak boleh terjadi pada kita pribadi. Amin. Sekalinya tetap Kristus tetap. Sekali Kristus tetap. Sekali Kristus tetap. Iya dong. Jadi hasilnya kepompong. Buat di dalam ini kan kepompong keluar. Wah jadi kupu-kupu yang indah. Wah jadi Kristus yang luar biasa. Amin. Jangan jadi T-Rex. Jangan jadi dinosaurus. Waduh ini bahaya nih. Ya untung di sini nggak ada ya. Jemaat GJKI ya. Itu jemaat Afrika. Di sini nggak ada yang ngaku. Iya. Betul? Iya. Problemnya apa? Kenapa orang tidak bisa mencapai metamorfosis atau metamorpho Christ yang sesungguhnya? Kenapa? Karena ada, iya betul. Terus lagi Bu, yang keras. Karena cuma satu itu Bapak Ibu. Ya, benakmu, keputusanmu ditentukan oleh apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda mengerjakan keinginan-keinginan daging, bentukanmu akan ke situ. Tergantung kepada siapa. Kenapa dibilangnya dalam ilmu biologi imago? Tahu imago Dei? Ya, nggak tahu. Oh Allah. Gambaran daripada Elohim itu atau Tuhan itu. Itu yang ada pada kita. Makanya dari telur, larva, kepompong sampai ke imago. Tergantung jenis hewannya apa. Kupu-kupu. Ada yang kecoa. Mau jadi kecoa? Enggak kan? Ini jadi kupu-kupu yang indah. Jadi manusia Kristus, imago, yang tujuannya adalah imago Dei. Imago Dei gambaran daripada Elohim atau Tuhan itu atau Yahweh itu yang ada pada kita. Which is itu adalah Kristus Yesus. Ya, Bapak bayangin gak kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya melalui Yesus, nanti pada saat Anda ketemu Tuhan di surga, bentuknya apa? Roh. Iya. Anda mau lihat Tuhan pakai bentuk apa? Roh, gak kelihatan. Puji syukur gambaran yang tidak terlihat, yang sangat dahsyat itu dituturkan lewat gambaran Kristus. Sehingga Anda bisa kenal namanya secara pribadi. Wow. Bahkan gak nanti, sekarang pun dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Tuhan, itu yang membentuk kita mengalami suatu metamorfo menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Ini yang luar biasa. Makanya gini, ciri-ciri orang bisa melihat Kristus dalam dirimu, yang pertama apa? Karena ini juga permintaan Tuhan. Engkau dibenci sama dunia. Engkau dibenci sama komunitas. Bukan karena kelakuan, tetapi oleh karena Kristus yang hidup di dalammu. Pada saat Anda bicara tentang kebenaran, orang udah mulai mencibir. Itu ciri pertama bahwa Kristus hidup di dalammu. Ya, kalau Anda tidak menunjukkan Kristus di dalam dirimu, komunitasmu akan menerima engkau baik-baik. Mabuk kita, mabuk yuk, let's go, mabuk. Ya, kita judi online, ayo kita judi online. Komunitasmu tetap bisa menerimamu, tetapi pada saat you stand in the point of Christ, stand strong di dalam Kristus, orang mulai ambil jarak, bahkan mencibir, betul? Itu ciri yang pertama yang Bapak, Ibu harus hidupi. Nggak usah takut, lebih baik kehilangan dunia daripada kehilangan Kristus. Karena yang Kristus mau adalah imago Dei itu terpancar dari hidupmu. Kalau orang lain, yang kedua, orang lain tidak bisa melihat Kristus yang baik, yang sungguh luar biasa, cahaya Kristus nggak pernah terlihat daripadamu, koreksi diri, what's wrong with me? Gitu, keluar dari tempat ini satpam pedagang kamera tuh bagus-bagus ya. Dia harus tahu dong, wah ini jemaatnya GJKI nih, ya kan, Mount Hermon Church, wah luar biasa. Orang harus tahu, orang harus bisa mengecap Kristus di dalam hidupmu. Kristus identik dengan kasih, kebaikan, kebenaran, betul? Anugerah, betul apa tidak? Tadi dibilang mau jadi apa? Berkat. Orang harus bisa ngerasain dong, ini orang yang berbeda. Gitu. Itu ciri yang kedua. Anda harus bisa dikecap oleh orang lain bahwa oh ini Yesus. Walaupun gua nggak seiman sama dia, gue bisa tahu
ini orang yang sungguh luar biasa. Itu. Ini yang justru malah hilang dari kita. Yang ada dalam hidup kita apa? Bentuk-bentuk ritual, bentuk-bentuk agamawi, bentuk-bentuk spiritual. Gak dibeli sama orang dunia. Yang dibeli sama orang dunia adalah pada saat kau melihat. Mereka melihat Kristus yang hidup di dalammu. Membawa dampak kasih terang yang nyata. Di situ orang beli. Amin. Pada dasarnya semua orang di dunia ini sedang mencari jalan. Bukan mencari jalan, mencari surga. Tetapi banyak yang salah jalan. Anda ada untuk menerangi, menuntun, membawa sampai mereka ke surga. Bukan hanya ke surga, yang paling utama bukan surga bagi saya. Kata Yesus, di mana aku berada, kamu itu. Di surga nggak ada Yesus ya percuma ya. Betul apa tidak? Ketemunya Yudas, ketemunya Petrus, Yudas murid Yesus maksudnya. Bukan Yudas yang satu itu. Ya. Kalau nggak ada Yesus mah sepi alam semesta ini. Sedangkan Yesus Tuhan itu di luar daripada alam semesta yang sangat luas ini. Dan engkau bersama dengan dia. Ini adalah kenapa engkau diminta untuk menjadi segambar serupa dengan dia. Gitu. Bukan hanya untuk sampai di surga. Untuk apa? Mengalami dia dari masa hidup. Sampai engkau dipanggil nanti gambaran kehidupan, atribut ilahi itu dihidupi. Gitu. Sekarang saya tanya, pada saat kau percaya kepada Yesus, apa yang kau terima? Daripada Yesus, kau dapat apa aja? Oh, keselamatan lagi, oke. Apa lagi? Ya? Damai sejahtera, oke lah, apa lagi? Itu buah roh lah, apa lagi? Hah? Ibuku udah dengar berkali-kali masih nanya, nyontek loh ibu saya nih. Udah sering dengar khotbahnya, apa lagi? Coba Anda pikir, saya ini dapat Yesus, ini dapat apa aja? Apa yang Anda tahu di Alkitab? Selamatan udah nih, nyontek apa berjemaah. Apa? Wah ini. Hah? Kasih karunia, oke lah. Kasih karunia itu perlengkapan aja. Tapi yang esensi apa? Pribadi. Wah itu udah nyontek berjamaah lagi. Ini damai. Apa tadi Bu bilang? Ya oke itu memang bottomnya. Tetapi apalagi yang Anda terima? Apalagi yang Anda terima Yesus itu dapat apa aja? Berkat lagi. Oh, apa? Oke Ibu? Wah kesehatan. Ya orang di luar sana juga tanpa Yesus sehat juga. Betul? Ya. Loh, yang esensi, yang maksud esensi yang membedakan itu tidak ada di tempat lain. Mujizat, tetangga sebelah juga kalau sakit sembuh juga. Loh, jangan dipikir orang yang tidak percaya Yesus di luar sana sakit. Nih saya bawa teman saya ini stadium berapa kamu? 2 ya, kena kanker disembuhkan Tuhan. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. Tetapi di luar sana ada yang stadium 4, gak percaya Yesus sembuh juga. Tuhan itu baik sama siapa aja. Apa yang spesial yang Anda terima? Nah ini dia nih. Yang gak ada di luar sana. Hidup kekal, oke. Apalagi? Nah, kemuliaan di mana ayatnya? Anda menerima kemuliaan di mana Pak ayatnya? Laiki. Bilang kanan kiri, angel lagi. Kan? Kemuliaan, apalagi? Kekudusan harus dikejar apa sudah diterima apa? Oh, ini. Kenapa Anda bilang dikejar? Mengerjakan kekudusan itu bicara tentang setelah engkau menerima yang dikuduskan, yang ada padamu, itu apa? Dihidupi secara bergairah. Bukan dikejar supaya Anda mendapatkan kekudusan. Enggak, Anda dikuduskan, diberikan secara cuma-cuma kekudusan karena itu atribut ilahi. Itu perkataan Paulus. Kejarlah kekudusan itu apa? Nikmati, hidupi, pelihara, hasilkan buah dari kekudusan. Betul apa tidak? Iya, kekudusan, apalagi? Mahkota. Buah roh lagi. Nyontek gak kelar-kelar. Tobat gak kelar-kelar ini. Jam berapa sih? 14.26. Sampai jam berapa sih saya kalau khotbah suka lupa ingetin ya. Kalau nanti belandang ya. Apalagi?
Gambaran disematkan kepadamu. Mahkota disediakan. Minimal ada berapa mahkota? Angel toh? Ada 5 minimal. Apa aja? Kehidupan. Mahkota abadi, sukacita atau kemegahan. Apalagi? Kebenaran. Terus apa lagi? Kemuliaan. Ayatnya ada gak? Ada semua. Cari apa harus saya sampaikan? Asal khotbahnya boleh 2 jam saya sampaikan. Apalagi yang diterima? Kuasa diterima apa tidak? Ya, apalagi berkat. Oke lah, karunia disematkan, segala karunia disematkan pada dirimu. Apalagi? Roh Kudus. Benar dong. Itu yang dunia nggak punya. Kalau Anda cuma melihat secara materi duniawi, ke Gunung Kawi aja, nggak usah pakai Yesus. Iya dong. Kalau Anda cuma mau melihat hanya unsur-unsur duniawi, kepentingan kesehatan, kepentingan tentang berkat materi jasmani, ke Gunung Kawi, nggak usah pakai Yesus. Ikut apa? Ikuti Yesus. Carilah apa yang di dunia tidak sediakan. Apalagi? Surga udah pasti. Ya, terus apa lagi? Duduk di tahta, Anda pernah dengar apa tidak? Di mana ayatnya? Coba kita buka nih, dahsyat banget. Wahyu 3:21. Bapak Ibu, kenali betul siapa Yesus. Karena kalau Anda nggak kenal Yesus, cuman hanya teori, Anda nggak bisa menghidupi. Anda tidak punya dasar-dasar akar kebenarannya, maka nggak bisa. Kenali betul karakter Kristus, sifat daripada Kristus. Ini yang harusnya dihidupi menjadi imago. Bilang sama-sama saya, imago. Dalam hidup saya. Kristus bukan aku lagi, betul? Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama aku di tahtaku. Anda pernah lihat Tuhan lain yang buat seperti ini? Tahta hanya berlaku bagi sang raja. Bukan buat Anda dan saya, tetapi lihat Yesusmu. Ini ngomong Yesus nih. Ya, kepada jemaat waktu itu. Artinya firman ini ya dan amin, benar dan berlaku bagi kita. Bahwa engkau didudukkan di tahta. Loh, maka dari itu banyak orang Kristen gak sanggup ngomong begini. Tuhan, engkau lebih dari cukup bagi saya. Saya selalu tanya, Yesus sebetulnya Anda rayakan Natal, tunggu dulu. Itu persiapan untuk dia 33 tahun kemudian dibantai. Menurut Anda Yesus pantas apa enggak disalib? Jawab sama-sama. Menurut Anda pantas apa tidak? Tidak. Tetapi banyak orang Kristen enggak pernah puas dengan keberadaan Yesus. Dengan apa yang dia buat. Yesus tuh kalau belum diperes sampai namanya kemahaannya tercurah bagi hidup kita. Sebetulnya apa yang kau terima itu hanya untuk memuaskan dirimu sendiri. Sampai orang berandai-andai tentang berkat materi, jasmani, wah segala kesuksesan apapun hanya untuk ego kita kok. Have you ever felt the love of Christ? Apa yang Yesus buat itu gak pantas di kayu salib. Makanya banyak orang Kristen, kalau bisa gue ngerogotin Tuhan, apa yang gue bisa dapat dari Tuhan, gue minta segalanya. Gue lakukan pakai iman dan doa. Tetapi orang Kristen banyak yang gak pernah cukup. Gak pernah punya doa, God, Jesus, you are more than enough for me. Christ, engkau lebih dari cukup. Apapun keadaanku, apapun masalahku, engkau tetap lebih dari cukup bagi hidupku. Dan aku akan menyelesaikan kehendakmu sampai selesai. Berapa banyak kita memiliki namanya iman transaksional. Sudah saya kasih 10, kembali 100. Berapa banyak? Anda nggak pernah, gini, kita banyak tidak menghargai apa yang Yesus buat di kayu salib. Kita salah ajar. Kita salah mengenal kebenaran. Kenapa? Kita tidak berakar kepada kebenaran firman. Kalau saya lihat yang kita dapat itu sangat banyak paket yang kita dapat dari Kristus itu luar biasa. Ini yang Anda dan saya harus hidupi. Amin. Jadi yang hidup dalam diri kita siapa sebetulnya? Kristus. Kalau masih karaktermu yang muncul, kalau masih sifatmu yang muncul, Kristus gak hidup di situ. Ini yang harus berubah. Itulah namanya metamorfosis. Metamorfo Christ, saya istilahnya itu istilah saya aja.
Tapi ada juga namanya ametamorfosis. Ya, dia tidak berubah kepada secara esensi, secara karakter, secara bentuk dia nggak berubah. Dia cuman satu, ukurannya kecil sampai besar, isinya esensinya tetap sama. Jangan sampai kita ametamorfosis. Artinya apa? Mengalami stagnan sekian tahun beribadah, jadi orang Kristen, bilang kanan kiri, gini-gini aja hidup kita. Ya, itu namanya ametamorfosis atau jalan di Nah, pengetahuan tentang Alkitab firmannya luar biasa. Nggak ada yang dibuat. Setuju atau tidak? Nggak ada yang setuju. Setuju? Amin. Yuk kita buka. Tadi Ibu bilang dosa. Ya, Yakobus 1 ayat 14-15. Ya. Jadi jangan lagi pakai istilah daging lemah, roh penurut ya. Jangan. Ini yang membuat kenapa Anda tidak bisa menggambarkan Kristus di dalam kehidupanmu. Tetapi tiap-tiap orang, 1, 2, 3. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita masih menghidupi namanya dosa. Saya selalu bilang Bapak Ibu, dosa itu bukan pilihan. Bilang kanan kiri, dosa bukan pilihan. Dosa bukan pilihan. Dosa bukan komponen pemutus keputusan hidup. Karena masih orang dalam menyelesaikan perkara hidup, dia masih libatkan dosa. Mau bisnisnya sukses, kita harus sogok orang. Ini contoh. Ya, naik motor masih nggak pakai helm. Betul. Naik mobil masih suka di bahu jalan. Katanya alasannya demi pelayanan. Ya, supaya nggak telat. Ya. Berapa banyak keputusan hidup kita masih membawa komponen dosa kembali. Sedangkan Yesus sudah mencabut akar-akarnya, mengeluarkan hal ini jauh daripadamu, sudah dibuang. Tahu lagunya, dibuang kemana? Tabir apa? Kalau ada lagunya, sejauh timur ya. Dari barat, kau melemparkan dosaku. Tetapi jemaat-jemaat Kristen bukan yang di sini, itu yang di Afrika. Ya, suka jadi pemulung dosa. Nyari ke tabir laut, nyelam. Dosanya diambilin lagi, balikin ke sini ya. Dosa marah, dosa gosip. Nah, ini ibu-ibu yang suka gosip. Gereja ini memang saya anjurkan untuk menjadi gereja gosip. Tapi hanya satu yang digosipin siapa? Ya itu pinter. Gosipin Yesus sampai benjol gak apa-apa. Ya, ketemu sama orang gosip lah sana di warung, di Alfamart. Lu tahu gak? Kan? Lu tahu gak? Ada namanya Yesus. Nah, lu gosipin tuh Yesus. Ya. Tapi kalau gosip sesama nih sudah harusnya gak ada. Orang Kristen tuh sukanya jadi pemulung. Bilang colek, jangan jadi pemulung. Pemulung dosa masuk ke dalam tubir laut. Kan? Ya nyelam, diambil lagi dosanya. Ya kan? Dosa korupsi, dosa gak setia sama peraturan pemerintah. Dosa apa aja. Cerminan daripada Kristus gak nyata dalam perbuatan sehari-hari. Oh rohani ya rohani, dosa gue tetap jalan terus. Dosa itu sebetulnya bukan opsi. Nggak boleh ada di dalam kehidupanmu sebagai suatu pilihan. Mau melakukan kebenaran apa dosa ya nggak bisa. Kita masih mikir bahwa dosa itu masih penting. Saya mau tanya, akibat dosa Yesus dipaku di kayu salib. Anda harus ngerasain dipaku baru nanti Anda berhenti dosa. Selama kita belum dipaku, makanya Yesus bilang salibkan, ya, sangkal di pikul bukan sapi, salib. Mau pikul sapi, berat Bu. Oh salib, ya udah sapi, gitu aja. Ya, ada amin? Iya, ini yang membuat kenapa metamorfonya gagal. Nggak sampai di Kristus. Ya ahli Taurat tuh apa nggak tahu tentang Alkitab. Tapi dipakai Tuhan apa tidak? Enggak. Ditemui ada kebenaran di ahli Taurat apa tidak?
Tidak. Yang tadi dia mengalami dari kepompong, lahir langsung jadi T-Rex, dinosaurus. Harusnya Yesus. Ya, penghalangnya adalah karena keinginanmu sendiri. Engkau menjadi pemulung dosa. Engkau masih anggap dosa, Pak, namanya hidup di dalam daging. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Galatia 2 ayat 20. Enggak bisa. Paulus orang yang luar biasa. Ya, dia bilang kok, dia aja yang luar biasa tahu betul itu tentang Taurat. Pasti Bapak Ibu pernah dengar ayat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini gak dihidupi sama banyak anak Tuhan. Aku itu tetap aku, karakterku bata. Aku memang begini bang. Aku memang kasar. Jangan dong, berubah. Ya, saya cuma mau bilang dunia, sifat, karakter kita yang lama, dan dosa hanya menyeret Anda masuk ke dalam kebinasaan. Kenapa harus dibela-bela? Amin. Orang Jawa yang suka basa-basi, buang basa-basinya. Speak the truth. Setuju apa tidak? Bahasa udah basi masih dipakai. Basa-basi. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Dia tahu betul dalam daging adalah hidup oleh iman, oleh Kristus dan anak Allah atau Yesus itu sendiri yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini orang bisa khotbah, orang bisa jadi gembala, orang jadi bisa penginjil, orang bisa jadi pemusik rohani, jadi singer, song leader, instrumen semua pelayanan Anda bisa kerjakan. Belum tentu Anda mengalami keserupaan dengan Kristus. Tetapi kalau engkau di sini, kita semua menghidupi Kristus, maka semua itu akan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Akan menghasilkan transformasi kepada orang yang mendengar. Akan menghasilkan dampak yang dahsyat dan luar biasa. Dampak bukan hanya diberkati, dampak utama yang dipercayakan kepadamu, kepada saya. Apa itu? Dampak keselamatan. Itu yang harus ada pada kita. Karena Yesus ada untuk menyelamatkan kan. Kalau Kristus ada dalam diri kita, pikiran Yesus apa? Filipi 2 ayat 5. Pikiran kita apa? Hanya memikirkan agendanya Tuhan. Melalui pekerjaanmu, melalui talentamu, melalui apa yang kau punya. Dampak yang paling dahsyat yang ada padamu adalah dampak keselamatan. Bahwa engkau agen-agen keselamatan banyak orang. Kalau dari kita tidak mau menyelamatkan orang, tidak mau memberitakan nama Yesus, what's the point of being saved? Buat apa tujuan hidup kita diselamatkan kalau saya bilang, it is impossible. Orang yang telah diselamatkan tidak menyelamatkan orang lain. Sangat mustahil. Orang yang telah diselamatkan tidak menyelamatkan orang lain. Saya kasih ilustrasi satu. Kita sama-sama jemaat GKI naik bis. Tiba-tiba bisnya terguling. Kebakar. Di depan kejadian ada warung Padang. Ya kan, ada tempat orang jualan. Orang yang di warung Padang tuh lari. Kemudian nolong Anda satu persatu. Satu orang dapat, dia tolong keluar. Nah, orang yang ditolong ini akan nolong orang lain yang di dalam bis, atau thank you bos, gue udah ditolong, gue ke warung Padang makan. Kira-kira mana? Ah masa? Bahasa Jermannya you know? Ngapusi. Hah? Bener. Mau nolongin lagi, bukan makan di warung Padang. Oh itu jemaat sini memang luar biasa. Itu jemaat yang luar sana ya. Jemaat yang di Afrika Pak ya. Iya, dia habis ditolong langsung nongkrong di warung Padang. Padahal di Afrika nggak ada warung Padang, Pak. Iya. Jangan seperti itu. Anda diselamatkan. Bilang sama-sama, it is impossible. Ayo, my English is finished. Ya, sangat tidak mungkin. Apabila orang itu telah diselamatkan, tidak menyelamatkan orang lain. Nggak mungkin. Saya kasih tahu, kalau itu bisa terjadi sama kita, yang menghidupi dalam hidup kita bukan Yesus. I have to tell you the truth. Karena inspirasi pikiran Yesus, agenda kerajaan sorga cuma satu. Keselamatan, nothing else.
Nggak ada yang lebih penting daripada itu. Setuju? Iya. Tadi di mana Bu? 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kita hidup sebagai manusia, perasaan pikirannya jauh dari Kristus. Ibadah rutin, rajin, pelayanan mah 24 jam gak berhenti-henti. Pendoa hebat, nubuatan, penubuat. Tetapi Anda tidak memiliki pikiran perasaan Kristus, semua useless. Karena kita tidak mengerjakan apa yang dipikirkan Tuhan. Dari situlah maka imago Dei ada padamu. Amin. Amin. Nggak sepakat ini kayaknya. Amin. Oh gitu. Sekolah minggu itu namanya. Sekolah minggu aja hampir kalah ya. Sekolah minggu itu kalau amin. Saya KKR di Kalimantan 50 anak-anak dari pedalaman. Luar biasa. Saya mulai jam 5 sore saya pikir anak gembalanya bilang begini. Cap, jangan pakai lagu-lagu dewasa. Anak-anak gak ngerti. Saya bilang Tuhan yang buat dia ngerti. Saya putar lagu-lagu. Saya ajar dia memuji Tuhan. Saya ajar dia berlutut di Tuhan. Ya, 1-2 lagu diputar, ketiganya mulai netesin air mata. Lagu-lagu dewasa lah, lagu-lagu kita yang ada di gereja. Maunya gembalanya tolong nyanyiin King Kong badannya besar ya kan. Terus apa lagi? Saya bilang, Pak, saya dipanggil ke sini bukan untuk menghibur anak-anak. I am here to bring the glory of God. Amin. KKR selesai jam 1 pagi, saya diikat gak boleh pulang. Nangis, semua anak-anak nangis mengalami jamahan Tuhan. It's not about me. It's about bringing the presence of God dimanapun. Kalau Anda adalah gambaran daripada Kristus, Anda pergi ke jalan, Anda pergi ke mall, Anda pergi ke tempat kerja, orang akan mengalami the glory of God. Itulah hasil daripada perubahan yang sejati. Kalau Anda tidak berdampak atau tidak bisa dirasakan the glory of God di tengah-tengah Anda berkumpul, ada yang salah. Ini yang harusnya esensi, perubahan esensi dari kita untuk kita menyelamatkan banyak orang. Ada amin? Masih mau lagi? Masih mau? Tenane iki. Coba kita buka Ibrani 5 ayat 12, 13, 14. Kalau ada pertanyaan boleh. Ini salah satu kenapa kita tidak mengalami imago. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azaz-azaz pokok, pernyataan Elohim atau Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Tunggu dulu, itu dulu, turun dulu. Ya, coba perhatikan, bukankah kita masih ada di fase ini? Berapa puluh tahun Anda jadi orang Kristen? 83 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Anda ini seharusnya dan saya sudah tidak ada di tempat ini, tetapi bersama-sama sudah ada di luar harusnya tiap hari. Mengajarkan, mengimplementasi, mengimpartasikan apa? Agenda kerajaan sorga. Kita berkumpul di sini boleh, tetapi kalau gitu-gitu aja, buat apa? Kita berkumpul bersama untuk diutus secara bersama-sama, membawa dampak yang nyata, bukan omon-omon. Setuju? Kenapa? Yang kita cari makanan lembut semua. Anda mau diberkati usahanya, itu yang dicari. Anda mau sehat, sembuh dari sakit penyakit, datang sama Yesus. Yesus jadi kayak pesugihan, Pak. Loh, dipikir baik-baik. Dalam doa-doamu, berapa banyak kita nyuruh Tuhan instead of, atau merintah Tuhan instead of Tuhan, what shall I do for you? Tuhan, kalau hari ini aku belum banyak yang aku buat, besok aku akan berjanji, I will do it better. Besok saya akan lakukan lebih baik Tuhan. Berapa banyak kita diajar tentang apa? Merintah Tuhan pakai iman, pakai doa lagi. No. Makanya saya tanya, apakah Yesus lebih dari cukup melihat darah dia bercucuran di kayu salib?
Kita masih mencari makanan lunak, nikmat, kenyamanan. Kita pikir kita bertumbuh imannya, nothing else. Itu hanya benak dan pikiran kita. Tetapi iman tidak membuktikan tumbuh dalam hidup kita. Ya, ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Bagaimana mau memahami, mau melakukan tentang kebenaran, memahami aja tidak. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, yang membedakan baik dan yang jahat. Kita bicara tentang panca indera, Anda sanggup mengolah kebenaran-kebenaran itu, mentransformasikan, mengimpartasikan kepada banyak orang. Membawa dampak. Gereja dibakar, itu dampak yang luar biasa. Gak usah dibela gereja, mau dibakar. Bakar kasih. Pada saat kami dibom di dalam gereja, kami rela kok. 2000 malam Natal, Mama sama saya lagi tugas main organ, bom dalam gereja. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau gereja mau dipersekusi, give it away. Selama kita minta tolong, gak ada yang mau nolong, negara gak mau nolong, terima kasih Tuhan, ini gerejanya Tuhan. Let it be burned and testify to the world. Betul? Menjadi kesaksian dunia. Ini namanya Anda sanggup, panca inderamu sanggup menerima segala tindasan, penganiayaan. Matius 5 ayat 10, 11, 12. Ini yang tidak dihidupi oleh jemaat-jemaat Kristen yang di luar sana. Di sini tidak. Di luar sana. Termasuk yang di kamera. Ya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran karena mereka yang punya kerajaan sorga. Penganiayaan, penindasan, bilang kanan kiri, itu cemilan kita. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12, bersukacitalah dan bergembiralah. Jangan suka diambil nih ya. Kalau ada pelayan baru datang, wah Bapak luar biasa, upahmu besar di sorga. Baca yang lengkap. Ya, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya, lihat. Ini adalah makanan kita orang dewasa yang panca inderanya sanggup kalau bisa mencerna berbagai macam kondisi kehidupan, imannya tak tergoyahkan, justru semakin menyala, betul? Gak ada amin. Oh, ya kan? Amin, kayak di pesantren gitu loh, amin, alhamdulillah, jemaah, ya, betul apa tidak? Mengenai gambaran di Alkitab banyak sekali. Bapak bisa baca gambaran bahwa engkau diciptakan untuk menjadi serupa, segambar ya. Meneladani apa yang Yesus telah teladani. Contohnya 1 Petrus 2 ayat 21, coba dibaca. Ini yang perlu kita hidupi. Kenapa? Metamorpho Christ, imago, kalau cuma dapat gambaran tetapi juga tidak menghidupi apa yang dihidupi Kristus, Anda namanya retorika. Ahli Taurat tuh sampai di imagonya mulai dapat, tetapi fakta kehidupannya tidak mengerjakan imagonya. Sehingga apa? Dia mengalami keruntuhan di imago. Sudah bagus-bagus percaya Yesus selama 83 tahun. Sudah percaya dengan nama Tuhan, rajin melayani. Tetapi ujungnya mengawali segala sesuatu dengan roh, mengakhiri dengan daging. Karena dia tidak meneladani apa yang Kristus telah buat. Ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Bilang kanan kiri, dipanggil. Lagi, dipanggil. Yang dicolek bilang, lu juga gitu. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan ini adalah gambaran yang ada padamu. Jejak daripada Kristus harus dihidupi. Kalau enggak imagodemu tidak akan bisa diuji di dalam api. Anda mau jadi jerami, kayu, perak, atau emas. Yang diharapkan adalah emas. Ada amin. Pada saat emas atau perak diuji sama tukang tempa tuh ya. Terus orang nanya, Pak, ini emas sama peraknya taunya sudah murni dari mana? Jawabannya orang itu bilang gini, kalau aku sudah bisa melihat wajahku di emas itu. Kalau Anda memberi dirimu dibentuk sama Tuhan. Sampai Yesus menyatakan, aku melihat kamu, aku di dalam dirimu. Itu Anda telah mencapai komplit
metamorfosis daripada Kristus. Kalau gambaran daripada dia tidak bisa melihat dirinya pada diri kita nggak mengalami apa-apa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Jadi penderitaannya pun, perjalanan hidupnya itu yang kita harus hidupi. Dan itu adalah kesukaan, bilang kanan kiri, kesukaan. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Yesus, ia wajib hidup sama di dalam Tuhan, sama dengan Kristus yang telah hidup. Ini bicara tentang keserupaan lagi. Berapa banyak hal-hal yang menderita kita tolak. Filipi 1 ayat 29. Masih kuat? Kalau nggak kuat lambaikan tangannya ke arah kamera. Kayak uji nyali aja kita. Ya. Ini Bapak Ibu, ini yang harus dihidupi. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan untuk percaya. Kita cuma sampai di sini nih, imagonya nggak sempurna. Tetapi kepada Kristus ya, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Baru imago Dei-nya, imago Christ-nya real, teruji. Yang disiapkan harusnya ini menghadapi 2026, bahkan tahun yang akan datang. Ya, kita bukan bayi lagi, kita bukan anak-anak, kita bukan remaja, kita bukan dewasa muda, tetapi kita completely mature person in Christ. Ada amin? Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri, dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita angkat pujian El Shaddai. Dan kiranya pujian, doa dan malam hari ini menjadi berkat untuk kami di malam hari ini. Dan esok hari kami bangun dalam keadaan yang penuh sukacita untuk terus mencari Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai. Dia besar, El Shaddai.